Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nashwara Triindriyati, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang sangat menarik sekaligus memprihatinkan, yaitu manipulasi nilai raport yang terjadi di SMP Negeri 19 Depok atau yang dikenal dengan istilah cuci raport. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Pendidik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD MPD, dan mengulas kasus ini lebih dalam perspektif etika pendidik serta memberikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mari kita mulai. Kasus manipulasi nilai rapor peserta didik lulusan SMP Negeri 19 Depok atau kasus cuci rapor memasuki babak baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Depok terancam dipecat. Sesuai dengan video yang telah ditampilkan, kasus manipulasi nilai raport ini terjadi di SMP Negeri 19 Depok, di mana sebanyak 51 siswa mengalami pengelembungan nilai raport agar memenuhi syarat masuk ke SMA negeri. Modus operasi ini terbongkar setelah Dinas Pendidikan Jawa Barat menemukan ketidaksesuaian antara nilai yang diunggah secara online dengan data fisik dari sekolah. Akibatnya, 51 calon peserta didik tersebut harus dianulir dari 8 SMA negeri setelah investigasi mendalam yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana seorang pendidik bisa terlibat dalam praktik yang mencederai prinsip kejujuran akademik? Dari perspektif etika pendidik, tindakan ini jelas melanggar beberapa prinsip utama, terutama sikap yang dapat dipercaya. Seorang pendidik harus menjadi figur yang dapat dijadikan panutan oleh siswa, orang tua, serta masyarakat. Sikap ini mencakup beberapa aspek, yaitu kejujuran dalam penilaian. Pendidik harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam setiap aspek pembelajaran, terutama dalam memberikan penilaian akademik yang sesuai dengan kemampuan siswa. Manipulasi nilai seperti yang terjadi dalam kasus ini sangat merusak kepercayaan siswa terhadap sistem pendidikan. Selanjutnya, integritas profesional. Guru yang memiliki integritas tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan yang merugikan sistem pendidikan. Mereka bertindak sesuai dengan nilai moral dan kode etik profesi tanpa tekanan dari luar. Selanjutnya, tanggung jawab serta moral sosial. Pendidik seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan adil. Dengan keterlibatan dalam manipulasi nilai, mereka telah mengabaikan tanggung jawab ini, yang pada akhirnya merugikan siswa secara akademik dan moral. Konsistensi dalam perilaku juga berarti guru harus konsisten dalam tindakan dan ucapan mereka. Jika seorang guru mengajarkan kejujuran kepada siswa, tetapi kemudian terlibat dalam praktik kecurangan, mereka telah kehilangan kredibilitas dan gagal memberikan teladan yang baik. Manipulasi nilai ini juga tidak hanya merusak kepercayaan dalam dunia pendidikan, tetapi juga berpengaruh pada karakter siswa. Jika siswa mengetahui bahwa nilai dapat dimanipulasi, mereka mungkin mengembangkan sikap permisif terhadap kecurangan, yang berbahaya bagi dunia akademik maupun dunia kerja. Kasus serupa juga pernah terjadi di berbagai daerah, di mana kecurangan akademik justru menghasilkan lulusan yang kurang kompeten di tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, ketika siswa memasuki dunia kerja atau perguruan tinggi, mereka akan kesulitan beradaptasi karena keterampilan akademik yang tidak sesuai dengan nilai yang diberikan sebelumnya. Dengan demikian, kasus manipulasi nilai raport ini menunjukkan bagaimana kurangnya sikap yang dapat dipercaya dalam dunia pendidikan dan dapat berdampak luas dan merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, ada beberapa langkah yang perlu kita terapkan. Yang pertama, pengawasan ketat oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah harus meningkatkan sistem pemantauan dalam pengunggahan nilai akademik agar tidak ada celah untuk manipulasi. Sistem penilaian yang transparan juga diperlukan untuk menerapkan sistem digital yang dapat diaudit secara berkala agar tidak ada peluang untuk mengubah nilai secara ilegal. Setiap guru juga harus mendapatkan pelatihan mengenai etika profesi agar mereka memahami betapa pentingnya integritas dalam dunia pendidikan. Pelibatan orang tua dan siswa juga sangat penting. Orang tua dan siswa juga harus diberi pemahaman tentang bahaya kecurangan akademik dan bagaimana cara melaporkannya jika menemukan indikasi manipulasi nilai. Sekolah juga harus membangun budaya di mana guru merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadi sosok yang dapat dipercaya dan selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi.
Sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam dunia pendidikan. Jangan membiarkan ambisi sesaat mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa. Jujur dalam pendidikan, sukses dalam kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berkomunikasi mengenai isu-isu pendidikan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.